Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah. Para santri yang kami banggakan rahimani wa rahmatullah, kita masuk pertemuan ke berapa ya? Kelima. Kita masuk pertemuan keempat ini, ya. Keempat, ya, pertemuan keempat. Alhamdulillah, sebagai informasi saja, Sukoharjo baru saja reda. Nah, ini baru saya nunggu rekaman, nunggu reda dulu hujannya. Nanti takutnya berisik atau tidak jelas. Sukoharjo alhamdulillah hujan deras dari sejak maghrib tadi. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kita di halaman 12 sekarang ya. Silakan dibuka. Masih kita bahas sirah Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir. Coba, tadi udah rekam belum ya? Nah, sudah. Silahkan disimak. Saya baca. Lam yamdi ala dhalika tawilu waqtin hatta ata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu diyara Syami. Tidaklah berlalu lama setelah itu. Tidaklah berlalu lama. Tidaklah berlalu lama setelah itu. Ini lama gitu ya maksudnya. Nah, sehingga pada waktu itu datanglah Umarul Khattab. Setelah apa ini? Umar datang setelah apa? Setelah kejadian ini. Yang kemarin. Setelah akan dilihat-lihat kembali. Ya. Umarul Khattab datang ke negeri Syam untuk mengetahui yatafaqadu ahwalaha, untuk mengetahui secara langsung keadaan negeri Syam tersebut. Falamma nazala bi Himsa, tatkala beliau sampai di Himsa, salah satu wilayah di Syam, wa kanat tud'a, keterangan untuk wilayah Himsa ini ada keterangan. Wa kanat tud'a al-Quwaifah. Dahulu disebut juga dengan sebutan Al-Quwaifah. Himsa ini disebut juga Al-Quwaifah. Bentuk tasghirun lil Kufah. Bentuk tasghir dari Kufah. Kenapa? Wa tasbihun li Himsa. Penyerupaan untuk wilayah Himsa ini diserupakan dengan Kufah. Yaitu dengan bentuk tasghirnya, tasghir dari Kufah. Kenapa? Likathrati syaqwa ahliha min ummalihim wa wulatihim kama kana yaf'alu ahlul Kufah. Karena ada kesamaan antara penduduk Himsa dengan penduduk Kufah. Apa? Nah, sama-sama banyak syaqwa ahliha, keluhan. Nah, penduduknya sama-sama, penduduknya itu sering mengeluh, banyak mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Ummalihim, ya, para pejabat mereka, atasan-atasan mereka, pemimpin mereka, wa wulatihim, pimpinan-pimpinan mereka, gubernur mereka. Falamma nazala biha laqiyahu ahluha lis-salami alaihi. Tatkala beliau sampai, maka penduduknya pun menemui beliau untuk mengucapkan salam. Faqala kaifa wajadtum amirakum. Langsung Umarul Khattab tanya perihal pemimpin mereka. Siapa? Tidak lain adalah Sa'id ibnu Amir. Bagaimana kalian mendapati pemimpin kalian? Maka mereka pun langsung mulai mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Fasyaqaw ilaihi wa dzakaru arba'an min af'alihi. Mereka mengeluhkan kepada Umar al-Khattab dan menyebutkan 4 hal dari perbuatan Sa'id ibnu Amir. Kullu wahidin minha a'zam minal akhar. Satu darinya lebih besar dari yang lain.
Faqala. Nah, qala Umar. Di sini Umar bersikap secara bijak. Jadi Umar tidak langsung menghakimi Sa'id. Umar tidak langsung percaya apa kata penduduk Syam waktu itu. Apa yang beliau lakukan? Ini pentingnya tabayun ya. Tabayun itu mesti dalam suatu kasus. Beliau mengatakan, fajama'tu bainahu wa bainahu. Maka aku mengumpulkan mereka, mengumpulkan dia Sa'id ya, wa bainahum dan penduduknya. Ya. Ini maksudnya Sa'id, ini penduduk Syam. Wa da'utullaha alla yukhayyiba dhanni fihi. Aku berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menggagalkan pradugaku terhadap Sa'id. Nah, ini silakan dicermati. Aku berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menggagalkan pradugaku terhadapnya. Kalau dalam bahasa kita ya, semoga dugaanku tidak meleset gitu ya. Semoga dugaan tidak meleset. Faqad kuntu azimat thiqati bihi. Karena memang aku betul-betul percaya kepadanya. Azimat thiqah. Diartikan betul-betul itu. Menunjukkan makna lebih dari isim yang menjadi mudhaf ilaihnya. Menunjukkan lebih isim yang dia mudhaf kepadanya. Falamma asbahu indi hum wa amiruhum. Tatkala di pagi harinya mereka telah berkumpul di sisiku. Nah, mereka Ahlu Syam dan Sa'id. Nah, maka Umar pun berkata, "Ma tashkuna min amirikum?" Apa yang kalian apa tadi? Apa yang kalian keluhkan? Apa yang kalian keluhkan dari pemimpin kalian? Maka menjawab, la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Sa'id itu tidak keluar menemui kami sampai siang. Yata'ala an-nahar. Sampai agak siangan. Faqultu wa ma taqulu fi dzalika Sa'id? Wahai Sa'id, apa yang akan kau katakan tentang hal ini? Fasakata qalilan. Sa'id diam sejenak. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wallah, demi Allah, inni kuntu akrahu an aqula dzalik. Sebenarnya aku itu tidak suka untuk mengatakan ini. Amma wa innahu la budda minhu. Akan tetapi memang harus disampaikan. Fa innahu laisa li ahli khadim. Keluarga itu tidak punya pembantu khadim. Fa aqumu fi kulli sabahin fa'ajinu lahum ajinahum. Maka di setiap pagi aku melakukan apa? Ajinu lahum ajinahum. Membuatkan adonan. Ajinu lahum ajinahum. Membuatkan untuk mereka adonan. Tsumma atarayathu qalilan hatta yakhtamira. Aku tunggu sebentar sampai yakhtamir. Itu kalau terjemahannya masam. Barangkali untuk roti mengembang itu ya. Udah dikasih ragi itu Allah. Tsumma akhbizuhu lahum. Kemudian aku membuatkan roti untuk mereka. Nah, aku menjadikannya tadi adonan tadi roti untuk mereka. Tsumma atawaddu wa akhruju linnas. Baru kemudian aku berwudu dan keluar untuk manusia. Qala Umar faqultu lahum wa ma tashkuna minhu aidan. Itu jelas ya. Qalu innahu la yujibu ahadan bilailin. Ini yang kedua yang dikeluhkan penduduk Syam. Ini yang pertama tadi. Yang kedua. Apa? Innahu la yujibu ahadan bilailin. Sa'id itu tidak menerima tamu seorang pun
di malam hari. Dijawab nanti ya. Wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id? Dijawab sama Sa'id, inni wallah kuntu akrahu an u'lina hadza aidan. Demi Allah, sebenarnya aku juga benci untuk mengiklankan ini, memberitahukan ini. Apa kira-kira? Fa ana qad ja'altu an-nahara lahum wal laila lillahi azza wa jalla. Aku telah menjadikan siang hari untuk mereka dan malamnya untuk Allah azza wa jalla. Menjadikan siang untuk mereka berarti bertugas. Beliau sebagai gubernur Syam. Menjadikan malam untuk Allah maksudnya adalah untuk beribadah. Di sini kita tahu, kita belajar dari beliau mengatur waktu. Bagaimana mengatur waktu? Betul-betul waktunya bertugas, ya bertugas. Waktunya untuk kepentingan pribadi diantaranya adalah ibadah. Fokus masing-masing, fokus pada jamnya masing-masing. Juga kita belajar dari beliau di sepenggal cerita ini, belajar apa? Profesionalisme di dalam bertugas, di dalam bekerja. Siang untuk bertugas sebagai gubernur, beliau fokus di situ. Malam untuk ibadah juga beliau fokus. Allah a'lam. Qultu wa ma taskuna minhu aidan. Yang ketiga, innahu la yakhruju ilaina yauman fi syahri. Yang ketiga, Sa'id itu tidak keluar menemui kami satu hari dalam satu bulan. Satu bulan libur satu hari. Ini dipermasalahkan sama penduduk Syam. Subhanallah. Qultu wa ma hadza ya Sa'id? Apa ini wahai Sa'id? Minta keterangan Umar. Maka beliau pun menjawab, laisa li khadimun ya Amirul Mukminin. Salah ini ya. Ya Amirul Mukminin. Aku tidak punya pembantu wahai Amirul Mukminin. Walaysa indi thiyabun ghairul lati alayya. Aku tidak punya baju selain yang aku pakai. Ghairul lati alayya. Selain yang ada pada tubuhku, alayya, di atas badanku ini. Ya, maksudnya selain yang aku pakai. Fa ana aghsiluha fi syahri marratan. Aku mencucinya dalam satu bulan sekali. Aku mencucinya sekali dalam sebulan. Wa antadiruha hatta tajifa. Aku menunggunya terlebih dahulu sampai kering. Karena bajunya cuma satu, pas dicuci harus ditunggu. Menunggunya di mana? Di rumah. Nggak mungkin keluar rumah, buka aurat. Kalau di rumah kan tutup aurat. Yang lihat cuma istri, kan gitu. Maka tidak bisa keluar rumah dalam satu hari, nunggu pakaiannya kering. Tsumma akhruju ilaihim fi akhirin nahar, di akhir hari, baru keluar menemui mereka. Dan ini tidak bisa kita ambil faedah untuk apa ya? Untuk hidup kumuh, ya. Cuci baju sebulan sekali, subhanallah. Nah, itu tidak bisa kita ambil faedahnya. Karena kita juga tidak tahu latar belakang beliau seperti ini apa gitu loh. Allah a'lam. Saya belum menerusui lebih dalam lagi. Beliau memang orang yang sangat zuhud. Dulu dikisahkan mendapatkan hadiah dari khalifah sebesar 1000 dinar. Beliau ambil cuman langsung dibagi-bagikan. Padahal beliau sendiri sebetulnya butuh. Baju aja cuma punya satu. Allah alam. Yang jelas ini jangan ditiru ini. Ini jangan ditiru. Tsumma qultu wa ma tashkuna minhu aidan. Sudah 3 tadi ya. Ini yang keempat.
tusibuhu min hinin ila akhara ghasyatun fayaghibu amman fi majlisihi. Ini yang keempat. Keluhan warga Syam, penduduk Syam tentang Sa'id bin Amir. Nah, Sa'id bin Amir itu kadang-kadang ditimpa ghasyah, pingsan. Fayaghibu amman fi majlisihi. Sehingga dia lupa dengan orang-orang di sekitarnya dalam majelisnya. Namanya pingsan. Faqultu wa ma hadza Sa'id? Apa ini? Baik Sa'id dijawab, syahidtu. Syahidtu masra Khubayb bin Adi wa ana musyrikun. Dahulu aku menyaksikan kematian Khubayb ibnu Adi pas masih musyrik. Wa ra'aitu Quraisyan tuqatti'u jasadahu. Nah, aku melihat orang-orang Quraisy memutilasi tubuh beliau. Wa hiya taqul. Orang-orang Quraisy bertanya kepada Khubayb, "Atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak?" Apakah engkau suka Muhammad menggantikan kedudukanmu di sini, disiksa? Fayaqulu wallah, demi Allah, ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi. Itu dulu udah di bahas ya. Wa anna Muhammadan tashuku syaukatun. Wa inni wallahi ma dzakartu dzalika al-yaum. Ini kesimpulannya. Saya garis biar jelas. Kesimpulannya ini ya. Demi Allah, tidaklah aku teringat hari itu dan teringat bagaimana bisa aku tidak menolongnya. Demi Allah, tidaklah aku teringat hari itu dan teringat bagaimana mungkin aku meninggalkan, aku tidak menolongnya, kecuali aku menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuniku. Di sini dzorantu di sini bukan bukan semata-mata menyangka. Jadi lebih ke perasaan khawatir. Nah, kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Wa asabatni tilkal khusyah, ya. Karena dihantui dosa tadi, rasa berdosa yang khawatir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa tadi? Dosa menyaksikan Sa'id disiksa dan diam, tidak bisa membantu, tidak bisa membela Khubayb. Ya, dosa menyaksikan Khubayb disiksa oleh Quraisy dan tidak bisa apa-apain, tidak bisa membantu, hanya bisa menyaksikan malah. Seolah-olah malah ikut membantu gitu ya, cuma diam saja. Nah, ini beliau anggap merupakan dosa yang sangat besar sehingga beliau terhantui dan bahkan beliau khawatir untuk tidak diampuni. Langsung beliau pingsan gara-gara ini tadi. Ini luar biasa sekali, menunjukkan kejujuran taubatnya beliau. Ya. Ini juga perlu kita contoh. Ya. Pernah berbuat dosa. Nah, semestinya kita terus ya, ingat dosa itu bukan untuk terpuruk ya, tapi untuk memunculkan adanya khauf di situ. Jadi kita itu dalam beribadah harus ada khauf, ada roja, ya. Tidak semata-mata roja sehingga nanti bisa menjerumuskan seorang kepada mentazkiyah diri sendiri. Karena manusia itu al-insan la yuzakki nafsah. Tidak mensucikan dirinya sendiri. Itu kalau terlalu tinggi rojaknya. Maka harus seimbang rojak dan khauf. Harus diimbangi rojak dan khauf. Berharap dosanya diampuni, khauf juga ada. Takut, khawatir kalau tidak diampuni karena suatu sebab. Yarju wa yakhaf gitu. Inda dzalika qala Umar, alhamdulillah alladzi lam yukhayyib
dhunni bihi. Tatkala sudah selesai 4 keluhan disampaikan, 4 jawaban disampaikan juga oleh Sa'id Ibnu Amir. Apa kata Umar bin Khattab? Segala puji bagi Allah yang tidak menggagalkan pradugaku terhadap Sa'id. Jadi betul-betul Umar sudah menyangka yang baik-baik gitu. Dan Allah mengijabahi, tidak menggagalkan. Tsumma ba'atha lahu bi alfi dinar. Kemudian setelah itu Umar Ibnu Khattab mengutus untuknya, untuk Sa'id Ibnu Amir, utusan tadi membawakan alfi dinar, 1000 dinar. 1000 dinar. Kalau enggak kita rupiahkan kayak sedikit gitu ya. Alfi dinar. 1000 dinar. Yang langsung cepat nyantol ke otak kita kan 1000 rupiah. 1000 rupiah dapat gorengan 2, sedikit. Coba kita rupiahkan 1000 dinar. 1 dinar itu ada 4,25 gram. Ya kan? Kali 1000 berapa itu? 4250 gram. 4 kilo 1/4. 4,25 kilo emas gitu ya. Harga emas per gram ya kita hitung 500 lah misalnya. Berarti 4.250 gram itu kali 500.000 rupiah. Ketemunya 2.125 juta. 2.125 juta. Ini diberikan kepada Sa'id. Liyasta'ina biha ala hajatihi, untuk membantu menutupi kebutuhannya. Falamma ra'atha zaujatuhu qalat lahu. Tatkala istrinya melihat apa ini? Bukan melihat Sa'id, melihat 1000 dinar tadi. Qalat lahu, berkata kepada Sa'id, alhamdulillah alladzi aghnana an khidmatika. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dari bantuanmu. Sa'id kan sering membantu keluarga gitu ya, kemarin diceritakan. Ishtari lana mu'natan. Tolong beli untuk kami mu'natan, bahan-bahan makanan, wasta'jir lana khadiman. Sewalah untuk kami pembantu. Ini istrinya langsung. Jadi mungkin barangkali sudah fitrah gitu ya. Sudah fitrahnya perempuan punya duit ingin segera membelanjakannya. Dari sini disebutkan juga demikian. Nah, ishtari lana mu'natan wasta'jil lana khadiman. Dan ini tidak tercela selama tidak berlebihan. Faqala laha. Cuman Sa'id punya rencana lain. Dikatakan disamakan di sini, wa hal laki fima huwa khairun min dzalik. Apakah engkau mau sesuatu yang lebih baik dari itu? Qala wa madak, apa itu? Nadfa'uha ila man ya'tina biha. Kita bayarkan, kita serahkan 1000 dinar tadi kepada yang membawanya kepada kita. Maksudnya di sini adalah Allah. Zat yang membawakan, yang memberikannya kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha, dan kita itu pasti lebih butuh kalau kita serahkan kepada Allah untuk akhirat kita. Wa ma dzak. Bagaimana itu? Apa itu? Detailnya bagaimana? Masih belum begitu paham istrinya. Maka langsung dijawab oleh Sa'id, nuqriduhallaha qardan hasana. Kita pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Qala na'am. Qalat na'am. Istrinya langsung jawab, inilah istri salehah. Apa yang menjadi rencana suami selama itu baik, maka disupport. Nah, istri yang saleh luar biasa. Wajuzita khairan. Fama ghadara majlisahu alladhi huwa fihi hatta ja'ala dananira fi surarin. Belum juga meninggalkan majlisnya, maka 1000 dinar tadi sudah dibagi-bagi menjadi beberapa kantong. Wa qala li wahidin min ahlihi. Beliau berkata, memerintahkan kepada keluarganya,
salah satu keluarganya, intalik biha ila armalati fulan. Pergilah membawa ini kantong-kantong duit tadi 1000 dinar ke armalati fulan. Beberapanya ke armalati fulan. Jandanya fulan. Wa ila aitami fulan, anak-anak yatimnya fulan. Wa ila masakini ahli fulan wa ila mu'wizi ahli fulan. Fakir ya. Fakir mu'wizi, fakir keluarga fulan. Radhiyallahu anhu Sa'id bin Amr al-Jumahi faqad kana min alladziina yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Nah, beliau termasuk orang-orang di antara orang-orang yang mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun dia sangat butuh, meskipun mereka sangat butuh. Ini cuplikan dari surat Al-Hasyr ya kalau nggak salah, tentang kaum muhajirin dan ansar, tentang kaum ansar terhadap orang kaum muhajirin. Nah, barangkali ini yang dapat disampaikan, dan jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.